Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Motor tabrak minibus di Jalan Anyar, pengemudi tewas. Angin kencang di Kopo, pohon asem tumbang timpa rumah warga. Warga Lebak bersyukur lokasi tambang ditutup pemerintah. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Anyar, Kota Cilegon. Kali ini kecelakaan melibatkan motor dan minibus. Sepeda motor yang dikendarai korban terlempar hingga berada di atas mobil. Pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Peristiwa itu terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cilegon menuju Anyar. Motor kemudian berusaha mendahului mobil yang ada di depannya. Namun di saat bersamaan, dari arah berlawanan tiba-tiba muncul mobil minibus sehingga korban tak sempat menghindar dan tabrakan pun terjadi. Mayat korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi. Gagal nyalip sih Pak. Nah terus yang kena mobil ini pojoknya ini, waktu kena rodanya, motornya itu terbang ke atas, sehingga naik ke atas mobil Corolla tadi. Korbannya kondisinya gimana Pak? Waktu kita angkat tadi, ini korbannya udah pingsan gitu. Peristiwa ini selanjutnya ditangani oleh Satlantas Polres Cilegon. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Seakan bosan dengan janji pemerintah, puluhan warga di Desa Citaman, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang membangun jembatan secara swadaya. Jembatan sepanjang 3 meter dengan lebar 7 meter ini ambrol setelah dihantam arus deras 2 tahun lalu. Setelah kejadian tersebut, warga kesulitan melintas karena jalur alternatif memutar sangat jauh. Tanpa menunggu bantuan, warga bersama pemerintah desa setempat pun berinisiatif memperbaiki jembatan secara swadaya. Warga mengumpulkan dana, bahan bangunan, dan tenaga kerja secara bergotong royong. Bukan hanya itu, untuk mempermudah pejalan kaki maupun pengendara melintas selama proses perbaikan, warga juga membangun jembatan sementara yang terbuat dari beberapa batang pohon kelapa. Rencananya perbaikan dilakukan dengan cara dicor permanen. Setelah pembangunan swadaya ini, memang jembatan ini kalau kita ngarepin bantuan dari yang lainnya gitu ya, karena sifatnya ini dibutuhkan gitu. Ini jalan-jalan utama. Saya terutama bersama BPD dan juga masyarakat yang lainnya, para tokoh, kami punya inisiatif membangun swadaya gitu, di mana bangunan ini bisa lancar, bisa dilalui lagi gitu. Jadi karena kalau kita nunggu-nunggu bantuan umpama dari pihak manapun gitu, takutnya lambat gitu ya, karena sifatnya emergensi ini. Jadi mungkin dari pihak baik kabupaten ataupun provinsi pun bukan istilah tidak mau membangun gitu ya, karena ini kena bencana akhir tahun gitu ya. Kita ngajuin kemana? Oke, kami gaspol secepatnya biar jalan ini atau jembatan ini secepatnya terbangun gitu. Warga berharap perbaikan jembatan ini agar akses jalan warga kembali normal dan aman untuk dilintasi. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Kasus perundungan di lingkungan pelajar kembali terjadi. Seorang pelajar wanita menjadi korban perundungan yang dilakukan beberapa siswa lain usai pulang sekolah. Peristiwa ini terjadi di tempat parkir salah satu pusat perbelanjaan di Karawaci, Kota Tangerang. Para siswi yang masih menggunakan pakaian sekolah terlihat memukul dan menendang korbannya tanpa perlawanan. Bahkan perundungan direkam oleh salah satu rekan pelaku. Aksi kekerasan pelajar sekolah menengah pertama ini ternyata dipicu saling ejek antara pelaku dan korban. Menurut polisi, perundungan hanya dilakukan oleh satu pelajar, sedangkan 3 pelajar lainnya hanya menonton dan merekam. Kasus perundungan tersebut ditangani oleh unit Reskrim Polsek Karawaci dan unit PPA Polres Metro Tangerang Kota dan berakhir damai antara pelaku dan korban. Menyikapi hal tersebut, kami dari Polsek Karawaci selalu siap untuk menangani. Alhamdulillah sudah dilakukan proses pemeriksaan dan sampai hari ini juga sudah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak. Polisi mengimbau para orang tua untuk memberi pengawasan ekstra agar anak-anak mereka tidak terlibat dalam perkelahian. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.